Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Oktober 2023, hari Sabtu Pekan Biasa ke-28, disusun dan dibawakan oleh Frater Vandus Liliberi SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, secara jelas kita mendengar ajakan Yesus untuk kita sekalian, agar kita boleh menjadi pribadi yang berani mewartakan Yesus di dalam hidup kita, di tengah masyarakat, dan di dalam lingkungan hidup dimanapun kita berada. Hal lain yang menarik yang dapat kita temukan di dalam bacaan Injil hari ini, yakni bahwa Yesus juga mengatakan bahwa siapapun yang menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak akan diampuni. Penting bagi kita untuk memahami peran dan daya Roh Kudus dalam hubungannya untuk menggerakkan kita menjadi pribadi yang berani mengakui Yesus di dalam hidup kita. Dosa menghujat Roh Kudus adalah situasi hati kita yang tertutup, yang tidak mampu mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara kepada kita, yang sebenarnya menuntun kita untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Allah. Ketertutupan hati inilah yang akhirnya menjauhkan kita dari apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Dan inilah yang membuat kita akhirnya tidak memperoleh keselamatan, atau dalam bahasa Yesus, kita tidak memperoleh pengampunan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sebagai orang beriman, kita tentu percaya bahwa Roh Allah senantiasa membimbing kita sampai dengan saat ini. Dan paling kurang, kita percaya bahwa Roh itu tentunya bekerja melalui suara hati kita masing-masing. Melalui suara hati inilah kita dituntun untuk memilih tindakan atau putusan-putusan yang tepat yang mesti kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita memilih untuk mengasihi sama saudara di sekitar kita, mengasihi anggota keluarga di rumah kita masing-masing, dan ketika kita memilih untuk memaafkan orang lain dan mengesampingkan sikap dendam terhadap dia, ataupun ketika kita memilih untuk memberi orang lain yang membutuhkan dengan tulus,
Dan ketika kita memilih untuk berani hidup jujur di tengah situasi yang penuh kemunafikan. Dan yang terakhir, ketika kita berani memilih untuk menyediakan sedikit waktu untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa. Disitulah ketika kita memilih hal-hal yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sebenarnya kita sedang membuka hati kita untuk mendengarkan apa kata Roh Kudus bagi kita setiap hari. Dan di saat yang sama juga, ketika kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di situ pula kita sedang mengakui Yesus Sang Juru Selamat yang menebus kita sekalian. Saudara dan saudari, umat sekalian yang terkasih di dalam Kristus, percayalah bahwa Roh yang diutus oleh Bapa dan Putra itu adalah Roh yang senantiasa menuntun dan membimbing kita sampai pada hari ini. Dan Roh itu pula yang senantiasa akan membantu kita untuk memilih pilihan yang tepat di dalam hidup kita setiap hari. Pilihan-pilihan inilah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang, yang dijanjikan Tuhan bagi kita semua yang beriman kepadanya. Tuhan memberkati perjalanan hidup kita sekalian. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.